Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ahdit. Di video kali ini, di 2 jam kalian ke depan, kalian akan mengetahui apa sih jenis-jenis teks prosedur. Perasaan cuman gitu-gitu doang deh prosedur itu. Terus nanti ada juga strukturnya. Loh, kok ada strukturnya? Mari kita bahas. Oke, yang pertama, jenis teks prosedur itu jelas ada 3. Yang pertama itu yang A ini ya, memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah ini dia, biasanya kalian pernah cari ya, cara memainkan gitar, lagu, misalkan Ebit GAD. Oke, seperti itu. Atau cara kan itu menggunakan alat ya, misalkan cara menggunakan iPhone gitu. Bagi kalian yang baru hijrah dari Android ke iPhone, pasti kalian pengen tahu tuh caranya, tips dan triknya. Nah yang kedua di sini ada cara membuat. Biasanya ini yang paling kalian suka gitu ya. Di sini misalkan membuat telur mata sapi, membuat salad, membuat nasi goreng, membuat bakso misalkan. Nah ini dia yang B, yang agak panjang biasanya. Yang C itu hanya cara melakukan sebuah kegiatan. Biasanya bukan alat ya, kalau tadi yang memainkan alat itu beda lagi. Ini kegiatan untuk diri kita sendiri yang melibatkan fisik. Oke, kita satu-satu ya. Ini dia ada 2 jenis cara penyampaian teks prosedur. Yang pertama ada dalam bentuk paragraf. Jadi si teks prosedurnya tuh berbentuk paragraf. Yang pertama silakan masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Kedua, misalkan kayak gitu ya. Kedua, nyalakan api dalam tingkat sedang. Ketiga, setelah dirasa minyak cukup panas, silahkan masukkan telur. Tapi ingat, jangan sampai pecah. Nah, itu batasannya. Nah, ini dia namanya dalam bentuk paragraf. Tulisannya ke samping, gitu ya. Tapi ada juga yang bentuk penomoran, yang itu ke bawah. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak disebutin pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi dengan angka 1, 2, 3, 4. Nanti kita lihat sama-sama contohnya seperti apa. Oke, selanjutnya strukturnya. Oke, di sini ada strukturnya. Yang pertama, itu ada bagian pendahuluan atau tujuan. Nah, itu biasanya ada di atas. Biasanya gini. Dalam situasi pandemi ini, kita harus tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu baru tujuannya, supaya kita ngapain sih baca teks prosedur ini? Tujuan kita ngapain sih ngelihat teks prosedur ini? Nah, ini dia ada di bagian pertama, di bagian atas. Yang kedua, ada alat dan bahan. Jelas sekali, ini alat dan bahan. Biasanya ada di bagian yang ini ya, yang B, ya, yang di B ini nih. Biasanya menuju cara membuat, biasanya ada alat dan bahan. Misalkan baksonya, kalau membuat bakso gitu ya, terus ada apa namanya, sayurannya, ada bihunnya. Nah itu dia alat dan bahan. Langkah-langkah jelas juga, langkah-langkah yang tadi, yang pertama nyalakan api, seperti itu langkah-langkah. Yang keempat kesimpulan, biasanya seperti ini ngomongnya gitu. Nah, mudah bukan? Telur mata sapi sudah siap untuk dihidangkan. Tapi kesimpulan ini boleh ada, boleh enggak. Jadi sifatnya tidak wajib alias sunnah. Selanjutnya, nah ini dia tadi udah jelasin ya, pendahuluan ini membuat kata apa yang akan dibuat, bertujuan meningkatkan minat pembaca supaya pengen gitu ya. Ngapain sih kita mau bikin teks prosedur atau ngelihat teks ini? Nah, ini dia menaikkan minatnya. Menggunakan pilihan kata yang positif ya tuh. Kalau nggak positif itu bahaya. Misalkan mau masak nasi goreng tapi di atasnya udah disebutin ini cukup rumit gitu. Nah itu kan kita udah nggak mau gitu ya kalau yang rumit-rumit gitu. Nah ini kita akan membuat nasi goreng sederhana namun enak. Nah itu kan kesannya tuh positif gitu buat kita, supaya kita makannya enak tapi buatnya mudah sekali. Seperti itu arti yang kesan positif. Ini yang tadi jelas, alat dan bahan. Nah ini ya, sampai ukurannya harus dirinci. 1 kg tepung terigu, 4 sendok makan mentega. Misalkan nggak disebutin, kalian awam banget ya, awam gitu ya, kalian masak bala-bala misalkan ya, bala-balanya itu harusnya garamnya 1/4 sendok, kalian masukin 1 kilo, insya Allah besok stroke gitu ya. Nah itu dia, harus ada batasannya gitu ya, harus pas gitu, kalau nggak keasinan ya kebayang lah gitu.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Tadi udah saya jelaskan juga. Ini ada panduannya, aturan permainannya. Misalkan goreng hingga berwarna coklat. Nah itu dia. Ada aturannya. Jangan sampai berwarna hitam. Artinya gosong. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Tadi udah dijelasin juga. Ya ini supaya merujuk lagi ke atas gitu ya. Ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Misalkan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Nah seperti itu. Ini contohnya. Mungkin nggak kurang kelihatan ya. Nah ini dia contohnya. Ini namanya pendahuluan yang di atas ini. Ini langkah-langkah. Karena kalau misalkan cara melakukan sesuatu ya ini mencuci tangan tuh melakukan kategorinya. Biasanya tidak ada alat dan bahan gitu ya. Nah ini dia kesimpulannya. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah ini yang contoh cara membuat sesuatu. Ini bubur Manado gitu ya. Ini dia bubur Manado. Di sini ada tujuan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Ini udah kesannya positif gitu. Kalau kita makan ini kita akan sehat katanya gitu. Penambahan bisa singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini menjadi lebih pulen. Katanya bubur ini pulen, tapi bubur masih kayak nasi ya. Nah ini dia, ini alat dan bahan jelas ya. Di buku kalian tuh ada. Ini alat-alat dan bahan-bahannya seperti apa. Ini langkahnya. Nah ini yang tipe pakai nomor, bukan yang paragraf. Ini nomor. Tambahkan bla bla bla, lalu di sini ada penutup. Mudah, murah dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Itu dia menurut saya struktur teks prosedur. Ini masih prosedur singkat gitu ya, belum prosedur yang kompleks yang panjang banget gitu ya. Cara coding gitu ya, nggak sampai situ. Mungkin cukup sekian saja penjelasan kali ini. Nanti akan ada tugas di bawah. Tugasnya apa sih Pak? Tugasnya silahkan kalian cari lalu salin ke buku catatan masing-masing satu jenis teks prosedur. Tadi tuh contohnya apa aja sih Pak? Nih kita lihat lagi contoh yang tadi prosedurnya ada apa aja. Ini kan karena waktu kita 2 jam ya. Silahkan cari tiga-tiganya. Yang pendek-pendek aja lah, nggak usah panjang-panjang nanti tangan kalian gempor gitu ya. Nah ini masing-masing cari satu aja, nggak disuruh buat, cari di internet nih masing-masing satu. Yang pertama menggunakan alat, misalkan memain gitar kalau ada ya, kalau nemu ya, atau nggak cara mematikan komputer, cara menghidupkan vacuum cleaner atau apapun yang jelas itu alat. Yang kedua cara memandu atau membuat sesuatu, hadiah paling banyak masak nasi goreng, telur, bakso gitu ya, siomay, dimsum boleh. Nah yang ketiga ini melakukan sebuah kegiatan gitu, jangan sama-sama yang mencuci tangan itu ya, yang lain lagi melakukan kegiatan misalkan cara menari gitu, cara senam, zumba gitu ya, boleh. Kalau sudah seperti biasa silakan difoto, diupload ke sini. Ini nilainya sangat besar tentu. Ini untuk bab 3 untuk penutup ya, untuk penutup rapot tengah semester kalian. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan ya. Ini akan menjadi nilai yang sangat besar intinya. Cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan WhatsApp. Seperti biasa saya akan sangat cepat untuk menjawab. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau misalkan saya kecepatan, silahkan replay lagi atau diperlambat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.